Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, kesempatan ini saya mau melanjutkan membahas tentang soal-soal. Eh, Sekarang saya mau bahas tentang soal arus bolak-balik. Yang pertama, lihat soal di sini. Ini ada grafik ya tentang arus bolak-balik. Oke. Nah, lihat di sini. Di sini ada tegangan maksimumnya yaitu 200 volt ya. Vmax-nya adalah 200 volt. Kemudian di sini juga dari grafik ini kita bisa baca nggak ada petunjuk periodenya ya. Oke, ini salah satu periode. Kalau periode dibalik jadi frekuensi. Nah, hubungan antara Vmax dengan V efektif apa? Ingat nggak? Ingat nggak? V efektif adalah Vmax per akar 2 gitu ya. Nih Vmax per akar 2. Jadi kalau gitu V efektifnya berapa? 200 per akar 2. Berapa 200 per akar 2? Maka V efektifnya adalah berapa tuh? 100 akar 2 ya. Kenapa bisa begitu? Karena ini sama-sama kita kali akar 2 ya. Jadi 100 akar 2. Pilihannya mana yang pas buat soal kita adalah C ya, 200 volt. Kita lanjut soal nomor 2. Nah, gambar yang diperoleh dari pengukuran terhadap beda potensial satu rangkaian dengan osiloskop seperti gambar berikut. Nah, jika knop tombol vertikal diatur pada 50 volt per div ya. Ini 50 volt per kotak nih maksudnya, 50 volt per kotak. Berarti ada berapa kotak? 2 kotak. Jadi Vmax-nya 2 kotak kali 50. Jadi 100 volt. Oke. Kemudian maka tegangan maksimal frekuensi yang diukur berapa? Nah, frekuensi itu lihat dari sini nih. Nih. Dari sini sampai sini adalah satu periode. Berapa kotak? Tuh 2, 3, 4. 4 kotak ya. Nah, satu kotaknya adalah 10 mili detik. Jadi periodenya adalah 10 mili detik kali 4 kotak. Jadi 40 mili detik. Oke. Nah, frekuensinya adalah 1 per periode. 1 per 40 mili detik. 10 pangkat 3 gitu loh. Ya, atau 1000. 10 pangkat 3 itu 1000. Nah, coret-coret 100 per 4, 25. Jadi 25 Hz dan 100 volt. 100 volt dan 25 Hz ya. Gitu loh. Nah, kejawab nomor 2. Lanjut, nomor 3. Suatu sumber AC diukur dengan ampere meter menunjukkan angka 28,4 ya. Ini ampere meter nih, berarti I efektif. Dengan ampere meter berarti I efektif segini. Jika dilakukan pengukuran dengan osiloskop maka hasilnya adalah akar 2 adalah 1,42. Jadi ini adalah berapa nih? 20 akar 2 ya. Ini 20 akar 2 nih. 20 akar 2 adalah 28,4. Ini efektifnya segini. Nah, berarti I maksimumnya berapa? I maksimumnya adalah I efektif kali akar 2 gitu loh ya. Berapa jadinya? 20 akar 2 dikali akar 2. 20 kali 2 40 ampere. Jadi kuat arusnya berfluktuasi antara min 40 sampai dengan 40 mili ampere. Sorry, bukan ampere. Mili ampere ya. Mili ampere. Dah, kita lihat pilihan yang tersedia. Kita lanjut membahas soal ya. Yang ini. Nah, dinamo menghasilkan tegangan sinusoidal dengan persamaan ini. 100 sin 200T. Dari sini kita akan dapatkan tegangan maksimumnya adalah pasti 100 ya. VM-nya pasti 100,
volt. Terus apalagi yang bisa dicari informasi dari sini? Tegangan efektif. Oke. Tegangan efektif adalah Vm per akar 2. Nah, jadi 100 per akar 2 berapa? 50 akar 2. 50 akar 2 adalah 70,7. Oke, yang kedua benar. Yang ketiga frekuensinya 100 per V. Oke, frekuensi dapat dari mana? Nih, 200T. 200T itu adalah omega T. Berarti omeganya adalah 200. Omega itu 2V dikali frekuensi. Nah, ini frekuensi yang dicari. 200. Maka frekuensinya 200 per 2V. Jadi 100 per V. Oke, benar ya. Tegangan rata-rata yang dihasilkan 100 volt. Bukan ya. Rata-ratanya berapa tegangan rata-rata? Kalau kamu jumlah rata-rata biasa, kalau dia sinusoidal begini, hasilnya berapa? Kalau dijumlah rata-ratanya ya 0 ya. Oke, jadi nggak bisa. Oke, jadi dapatnya adalah ini E, 1, 2, dan 3. Oke, good. Lanjut. Nomor 2. Kelima grafik berikut, 5 maksud saya. Kelima grafik berikut menunjukkan hubungan arus dan tegangan terhadap waktu. Nah, pertinyi ini adalah yang menunjukkan hubungan antara tegangan dan arus bila kapasitor dirangkai dalam arus bolak-balik. Oke, jadi ini adalah rangkaian kapasitor. Nah, kalau untuk rangkaian kapasitor, apa kuncinya? Untuk rangkaian kapasitor, ya, untuk rangkaian kapasitor itu kan kalau diagram fasornya begini, rangkaian kapasitor. Ini VC-nya di sini, gitu loh ya. Nah, I-nya di sini. Jadi dari sini kita bisa katakan V-nya tertinggal dari I 90 derajat. V tertinggal dari I 90 derajat, atau kebalikannya I mendahului V sebesar 90 derajat. Oke, dari grafik-grafik itu kita cek mana yang benar ya. Nah, dari grafik yang ada kita lihat nomor 1 dulu nih. Nomor 1 V yang samar-samar ya. Sementara yang tegas adalah I di sini. Nah, di sini kelihatan yang poin 1 I-nya mendahului V sebesar 90 derajat. Oke, yang ini benar. Ya, I-nya duluan. Nah, V-nya baru beberapa 90 derajat kemudian baru maksimum ya kan gitu. Bacanya gitu kan. Nah, ini sefase bukan. Yang ketiga, nah ini kebalikan dari yang satu ya. Kebalikan apa enggak ya? Oke. I-nya ini kebalikan dari 1. Nggak mungkin. Dah. Terus yang ini juga nggak mungkin ya. Mungkin nggak sih yang ini? Nggak ya, gesernya dikit ya. Oke, jadi 1 saja. Kita lihat pilihannya. Aduh. 1. Oke. Lanjut. Nah, nomor berikutnya. Ini udah ya? Oh, belum. Nah, ini gimana nih? Sekarang untuk induktor. Kalau untuk induktor gimana? Oke, kita lihat ya. Untuk induktor kan gini. Diagram fasornya I di sini, V di sini. Jadi, kita bisa katakan V mendahului I sebesar 90 derajat, atau sebaliknya I tertinggal dari V sebesar 90 derajat. Berarti ini apa? Kita bilang V mendahului. Nah, kalau yang ini sefase, nggak bisa.
Yang ini, oh ini kebalikannya nih, berlawanan fase juga tidak. Yang ini juga bukan. Ini juga bukan. Yang ini coba yang 3. V-nya yang tegas. Nih V di sini. Nah, ini I tertinggal nih. I-nya baru nyampe sini 90 derajat kemudian. Oke, berarti jawabannya 3. Dah. Bisa ya? Nah, ini nggak semua kita bahas nih. Dah. Kalau R, nah R lebih gampang lagi. Kalau R itu sefase, mana yang sefase? Ini satu, udahlah. Ya kan, nggak ada lagi yang lain. Jadi jawabannya A saja. Dah. Lanjut lagi. Nah, ini baru nih ya, kita bahas nih yang ini. Oke, nomor 9. Nomor 9 apa nomor ini dulu? Nah, nomor 8 dulu deh, nggak apa-apa. Nomor 8. Berikut adalah upaya untuk mengubah reaktansi induktif. Reaktansi induktif itu XL adalah omega dikali L, di mana omega adalah 2V kali frekuensi dikali L. Jadi reaktansi induktif tidak ada kaitannya dengan tegangan, juga dengan arus. Memperkecil induktansi induktor ya, L-nya berubah boleh. Frekuensi, memperkecil frekuensi ya. Frekuensi juga bisa diubah-ubah. Jadi 3 dan 4 jawabannya. Dah. Nomor 9. Lanjut. Sebuah rangkaian RL dihubungkan. Kalau kurang gede digedein. Kalau kegedean dikecilin lagi. Nah, sebuah rangkaian RL dihubungkan dengan sumber, nih RL nih. Tegangan bolak-balik yang besarnya 100 volt. 100 volt tegangannya, oke. Angka yang ditunjukkan oleh voltmeter dan ampermeter adalah 8 volt dan 2 ampere. Voltmeternya 80 volt dan ampermeternya 2 ampere. Oke, berarti dari sini kita ketahui VR-nya sama dengan 80. Nah, VR itu adalah I dikalikan R. Oke, I-nya 2 ampere. Berarti R-nya adalah 80 per 2. R-nya 40 ohm. Dah, ya kan? R-nya 40 ohm. Sekarang besar reaktansi induktif berapa? Nah, oke. Ya, kalau ini nggak diperlukan nggak apa-apa ya. Jadi tegangan total itu adalah VR kuadrat tambah VL kuadrat. Dalam hal ini totalnya 100. VR-nya adalah 80 kuadrat tambah VL-nya berapa kita cari ya. Nanti kamu bisa cari VL kuadrat itu sama dengan 100 kuadrat minus 80 kuadrat. Nah, jadinya VL adalah 60 volt. Nih VL-nya 60 volt. Dah, VL dapat. Lalu besar reaktansi induktif. Besar reaktansi induktif. Nah, besar reaktansi induktif adalah XL VL dibagi I. Nah, udah 60 dibagi I-nya 2. 30 ohm. Udah selesai. Ini jawabannya B. Dah. Lanjut lagi. Nah, nomor 10 nih. Siapa mau nyoba jawab? Coba. Nomor 10, sebuah kapasitor C-nya 1/30 milifarad. Milifarad itu berarti apa? 1/1000 farad ya, dirangkai seri dengan hambatan 40 ohm. Jadi ini C dirangkai dengan R, kemudian dihubungkan pada sumber tegangan bolak-balik yaitu 120 volt. Bila kecepatan sumber arus AC adalah ini omeganya adalah 1000 radian per detik. Maka kuat arus maksimum yang melewati rangkaian. Kuat arus maksimum. Nah, I maksimumnya berapa? Oke ya.
Caranya gimana nih? Kita punya C, jadi rangkaiannya adalah rangkaian R dengan C yang dihubungkan dengan arus bolak-balik dengan frekuensi sudut atau kecepatan sudut 1000 radian per detik. Tegangan sumber bolak-balik 120 di sini. 120 volt, kemudian di sini R-nya 40, di sini C-nya adalah 1/30 10 min 3 farad. Oke, dari sini kita akan dapatkan XC dulu. Kita harus cari XC dulu ya. XC adalah 1/(⍵ C, yaitu 1/1000 dikali C. C-nya adalah 1/30 milifarad. Milifarad itu berarti 10 pangkat min 3 ya. Nah, gitu kan? 10 pangkat min 3. Nah, jadi XC-nya adalah naik ke atas 30.000. Nah, 30 ohm XC-nya. Udah. XC 30 ohm. Dari sini kita dapat Z, impedansi adalah R kuadrat tambah XC kuadrat. Dalam hal ini impedansinya akar dari 40 kuadrat tambah 30 kuadrat sama dengan 50 ohm tuh impedansnya. Nah, dari sini kalau kamu punya V, kamu bisa dapat I adalah VM. VM-nya 120 dibagi hambatan atau impedansnya 50 ya. Coret-coret 12 bagi 5. Berapa 12 bagi 5? 2,4 ampere. Good. Dapat jawabannya B. Dah. Oke, kita bahas lagi halaman berikutnya. Oh, kita nggak jauh tuh soalnya tentang apa tuh yang di situ tuh. Kita cari dulu deh, baca dulu ya soalnya ya. Nomor 11 dulu ya, nanti baru nomor 12. Nomor 11, coba. Sumber arus bolak-balik dihubungkan dengan induktor ketika diukur dengan menggunakan avometer terbaca. Ini kalau diukur pakai avometer artinya ini adalah tegangan efektif ya. Ini efektif VF yaitu 195 volt ya. V efektifnya 195 yang jelas ya. Kita pindahkan di sini. Ya, kita udah dapatkan datanya. VF-nya 195 volt. Kemudian melewati rangkaian kuat arusnya 1,5 ampere. Induktansi induktor adalah L100 mH ya. Dan kecepatan sudut sumber listrik adalah 1200 radian per detik. Maka nilai hambatan induktor adalah nilai hambatan induktor. Nah, jadi induktor itu ternyata di sana selain dia punya induktansi juga mengandung komponen hambatan. Jadi ini seperti rangkaian R dengan L ya. R dengan L. Sejatinya misalnya dia sebenarnya ini doang, ini sebuah induktor, tapi di dalam induktor itu juga mengandung nilai hambatan. Oke. Nah, sekarang gimana caranya kita nyarinya nih? Ini semua dalam bentuk V efektif ya. Kecepatan sudutnya adalah 1200 radian per detik. Oke. Nah, caranya adalah kita cari XL dulu ya. Cari XL dulu. XL sama dengan omega kali L, yaitu omeganya 1200 dikali L-nya 100 per 1000 ya. Gitu, coret 1,2 kali 100 berapa? 120 ya. 120. Oke, 120 ohm. Nah, 120 ohm. Dah. Kemudian kuat arus 1,5. Dari sini kamu dapat VL ya.
VL, atau enggak kamu bisa bagi aja langsung supaya dapat impedansnya ya. Kamu cari Z impedansnya adalah V total dibagi I total ya. V totalnya 195 dibagi 195 dibagi berapa? 195 dibagi 1,5. Berapa tuh 195 dibagi 1,5? Coba silahkan hitung 195 dibagi. Nah, ayo kita lanjutkan ya. Jadi Z-nya adalah 195 dibagi 1,5 adalah 130 ohm. Dari Z itu kita bisa cari R-nya ya, R kuadrat tambah XL kuadrat. Nah, dari sini kita bisa cari R kuadrat itu adalah Z kuadrat min XL kuadrat. Z kuadratnya 130 kuadrat min XL nya 120 kuadrat. Nah, dari sini kamu dapatkan R-nya sama dengan 50 ohm. Dapat ya? Tuh, ketemu 50 ohm. Oke. Sekarang kita maju lagi lebih jauh ke nomor 15. Pada rangkaian AC seperti gambar di bawah, impedansinya adalah berapa? Oh, ini udah enak banget nih. Tinggal ngitung aja ya. Jadi kita dikasih tahu R, XL, dan XC. Maka impedansinya adalah R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Nah, berapa ini? R-nya adalah 15 kuadrat ditambah XL. XL-nya adalah 6 min 26 kuadrat. Nah, ya. Jadi ini kayak triple Pitagoras nih. Triple Pitagoras 15 tambah min 20 kuadrat. Nah, ini kalau sama-sama dibagi 5 berarti 3, di sini 4, maka pasti sisi hipotenusnya adalah 5. Berarti ini 5. Nah, di sini Z-nya 5. Kali berapa? Kali 5. Berarti Z-nya berapa? 5 kali 5 25. 25 ohm. Oke, impedansnya 25 ohm. Selesai. Dah. Nah, lagi nih nomor 13. Maka besar arus maksimum pada rangkaian RLC adalah berapa? Besar arus maksimum. Besar arus maksimum. Ada R, ada XL, ada XC. Nah, tegangan maksimumnya ini 200 akar 2. Nih, V maksimumnya berarti 200 akar 2 volt. Oke, dah. Sekarang kita cari Z impedansnya dulu. Impedansnya adalah tadi ya, R kuadrat tambah XL min XC kuadrat. Nah, R kuadratnya adalah 1000 kuadrat ya, tambah XL min XC 2000. XL min XC 2000 dikurang 1000. Ya, udah 1000 kuadrat ya. Jadi Z-nya adalah 1000 akar 2. Nah, kalau cara nyari arus, I sama dengan V 200 akar 2 dibagi Z. Z-nya 1000 akar 2. Akar 2 coret-coret 200 per 1000. 0,2 ampere ya. Kita lihat tersedia nggak pilihannya ya. Nah, ini dia. Ya, ada tuh. 0,2 ampere. Ya, 0,2 ampere. Nah, ini jawabannya. 0,2 ampere. Dah, good. Sekarang lanjut terakhir ya, nomor 14. Masih ada sih. Oh, ada sampai nomor 15 nih. Oke, nomor 14 dulu. Sebuah rangkaian RLC, R-nya 80, C-nya 500 mikrofarad dan L-nya 0,8 Henry. Dihubungkan dengan sumber tegangan 90 sin 100 volt T volt. Impedansi, oke, cari Z-nya. Bisa nggak? Oke, berarti kamu harus cari XL dulu nih. XC dan XL.
XL omega dikali L. Omeganya berapa? 100 ya. 100 dikali 0,8. Jadi berapa? 80 ohm. Terus XC-nya, XC seper omega C. Seper omeganya yaitu berapa nih? Omeganya 100, C-nya ada 500 mikrofarad. Kali 500, 10 pangkat min 6. Naik ke atas jadi 10 pangkat 6 ya. Nolnya ada 6 dicoret. Ini nolnya ada 4. Jadi 100 per 5. Nah, 100 per 5 berarti berapa? 100 per 5 berarti 20 ohm. Oke. Nah, impedansi adalah R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Berarti akar dari 80 kuadrat tambah 80 min 20 kuadrat. Nah, ini 60, 80, 60. Pasti Z-nya 100. Ya, tandain. Nah, jawabannya E. Gampang kan? Terakhir ya, masih ada lagi nomor 16 tuh. Nggak apa-apa ya, nggak usah semua ya. Sisanya saya siasain buat kamu, buat ngerjain. Ya, buat berlatih. Nah, sekarang rangkaian RLC, R-nya 50, XC-nya 100, dan XL-nya 150. Beda sudut fase antara kuat arus dan tegangan sebesar berapa? Nah, ditanya beda sudut fase. Nah, antara kuat arus dan tegangan. Jadi nanti hasilnya gini nih. Kuat arus dan tegangan. Nah, ini sudut fasenya berapa? Oke. Nah, berlaku tangen theta sama dengan XL min XC per R. Karena sumbu Y-nya adalah XL min XC ya. Dan R-nya adalah sumbu X. Berapa XL min XC? 150 minus 100 dibagi R-nya 50. Berapa nih? 50 bagi 50. Ya, alias 1. Tetanya pasti 45 derajat. Selesai. Tuh ya, gampang kan? Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti penjelasan saya. Masih ada 2 nomor lagi. Kerjain nggak ya? Kerjain nggak? Oke, mau dikerjain boleh. Sumber rangkaian seri terdiri dari hambatan, induktor, dan kapasitor. Jika R 100, L-nya 2 Henry, C-nya 200 mikrofarad, maka resonansi akan terjadi pada rangkaian bila kecepatan sudut arus bolak-balik. Nah, ditanya omeganya nih, omega. Oke, resonansi terjadi kalau XL sama dengan XC ya. Pada saat resonansi impedansnya minimum, yaitu tinggal Z doang karena XL min XC 0 karena dia sama. Nah, ketika impedansnya minimum, maka arusnya akan besar sekali. Nah, ini terjadi di sini frekuensinya. Nah, arusnya explode, meledak. Nah, banyak sekali, besar. Berapa XL sama dengan XC? Nah, XL-nya adalah omega kali L, XC-nya seper omega C. Dari sini kita bisa tahu omega sama dengan 1 per akar LC gitu loh. Nah, dari sini kita bisa cari omeganya, yaitu 1 per akar L. L-nya 2 Henry dan C-nya 200 kali 10 pangkat min 6. Jadi 1 per berapa tuh? Akar 420 ya. 10 pangkat min 6 tarik akar 10 pangkat min 3. Jadi omeganya adalah berapa? Naikin 10 pangkat 3 ke atas. Jadi 1000 dibagi 20. 50 radian per detik. Nah, jawabannya C. Oke, saya pikir cukup sampai di sini penjelasan saya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Silahkan lanjutkan nomor 17 ya. Saya sisain buat kamu sengaja ya. Oke, coba lihat dulu nih kayak apa soalnya. Nah, lihat ya. Pasti bisa. Jadi saya nggak kerjain, biar kamu yang kerjain. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.